malam semuanya. Ya, di hari ini di pertemuan kedua ya di mata kuliah pengelolaan limbah lingkungan, ya kita akan mempelajari ya berkaitan dengan sumber ya, berkaitan dengan sumber dan karakteristik limbah. Nah, jadi sumber limbah itu ya, baik itu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas itu berasal dari ini ya, mulai dari bahan baku, kemudian ke proses produksi, sampai menghasilkan produk ya. Jadi aktivitas di industri ya, dari bahan baku, proses produksi sampai produk ya, itu pasti menghasilkan ya limbah ya. Maka itu limbah berbentuk cair, padat, ataupun gas ya. Ya, misalkan suatu industri baterai ya, baterai jam misalnya. Nah, bahan bakunya yang digunakan adalah litium ya, nikel ya, dan sebagainya. Nah, jadi mulai dari bahan baku ini sudah ada ketentuan ya di PP nomor 101 tahun 2014 ya, tentang bahan baku ya, bahan baku dari ya suatu limbah ya. Kemudian di proses produksi ya, proses produksi ini pasti menggunakan ya bahan-bahan baku tadi ya, untuk diolah menjadi suatu produk ya, jadi dilakukan proses produksi. Nah, di sini ada pemanasan ya, kemudian ada pendinginan dan sebagainya ya, tentunya akan menghasilkan limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas ya. Nah, limbah padat dan limbah cair ya, ini ada ketentuan lagi ya, ya ketentuan di limbah B3 ya, PP nomor 101 tahun 2014 ya, ini sama dengan ketentuan di bahan baku. Kemudian untuk limbah cair ya, limbah cair ini harus dilakukan pengelolaan terlebih dahulu ya, sebelum dibuang ke badan air ya, dengan dimasukkan ke dalam bak instalasi pengolahan air limbah ya. Nah, di bak instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air ini harus memenuhi baku mutu ya, baku mutu air buangan yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 ya. Jadi limbah itu ya, limbah dari proses produksi selain ada limbah padat dan limbah cair, juga ada limbah gas ya. Limbah gas ya berasal dari aktivitas pemanasan ya, ataupun pemasakan ya. Ini akan keluar dari cerobong asap ya, berupa limbah gas. Nah, identifikasi limbah ya mulai dari sumber, kemudian uji karakteristik, uji toksikologi, kemudian melakukan pencatatan ataupun pengumpulan data, mengevaluasi, dan ya menentukan ya apakah ada pengaruh positif atau negatif dari suatu limbah. Ya, pertama dari sumber ya, sumbernya tadi dari industri, kemudian diuji karakteristiknya ya, karakteristik fisik, kimia, ataupun ya karakteristik biologi ya. Kemudian uji toksikologi, ya ini berupa uji kadar racun ya, seberapa tinggi seberapa toksik ya limbah tersebut terhadap manusia maupun lingkungan. Ya, kemudian dilakukan pencatatan dan pengumpulan data, dievaluasi, dan bisa ditentukan apakah ada pengaruh positif atau negatif dari limbah tadi. Nah, tujuan mengidentifikasi limbah ini pertama untuk mengklarifikasi ya, ataupun menggolongkan apakah limbah tersebut ya termasuk yang berbahaya ataupun tidak berbahaya. Kemudian mengetahui sifat limbah tersebut ya, untuk menentukan metode terbaik ya dalam melakukan penanganan, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, dan juga penimbunan. Kemudian menentukan sifat limbah tersebut ya, untuk menilai ya kecocokan ya untuk diolah dengan limbah lain, dan juga menilai ataupun menganalisis ya potensi terhadap lingkungan ya, dan atau dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari limbah tersebut. Nah, ini merupakan tujuan dari identifikasi ya limbah.
Kemudian sumber limbah ada yang bersumber dari sumber yang tidak spesifik, bersumber dari spesifik, dan juga bersumber dari limbah limbah dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bekas kemasan, dan juga buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Nah, apa itu ya sumber yang tidak spesifik, sumber spesifik ya, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini untuk limbah dari sumber yang tidak spesifik ya. Jadi limbah yang bersumber tidak spesifik ini merupakan limbah yang pada umumnya berasal dari proses utama ya menggunakan bahan baku. Ya, tetapi berasal ya ini juga berasal dari kegiatan pemeliharaan alat pencucian ya, pencegahan korosi ya, pelarutan kerak dan pengemasan dan sebagainya. Ya, jadi intinya ya, limbah yang bersumber tidak spesifik ini adalah limbah yang bukan berasal dari proses utama ataupun bukan berasal dari bahan baku. Ya, misalkan di industri itu ada mesin yang rusak, maka dilakukan perbaikan, kemudian menghasilkan oli ya. Oli itu kan bukan termasuk di bahan baku. Nah, itu termasuk limbah yang bersumber tidak spesifik. Kemudian limbah yang bersumber spesifik ya, ini adalah sisa dari proses industri ya, yang berasal dari bahan baku ya atau proses utama. Dan ini bisa ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Nah, kemudian limbah dari bahan kimia ini merupakan limbah yang berasal dari bahan kimia ya, baik itu bahan kimia kadaluarsa, tumpahan ya, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali ya, maka suatu produk menjadi limbah yang perlu dilakukan pengelolaan ya. Jadi limbah bahan kimia itu bisa berasal dari ini ya, dari bahan kimia yang kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan juga buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian karakteristik limbah industri ya, ini ada mudah meledak, terbakar ya, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korosif. Ya, nah ini limbah industri tadi dapat menyebabkan ataupun memberikan pengaruh yang berarti untuk terjadinya ataupun meningkatnya kematian ya, ataupun penyakit yang serius. Nah, kemudian limbah juga berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia ya dan atau lingkungan apabila disimpan, diangkut, ya dimanfaatkan, diolah, ditimbun, dibuang dengan tidak benar ya atau tidak dikelola. Ya, jadi limbah itu jika tidak dikelola, maka ini akan berdampak ya terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, ini ada ciri dari limbah yang mudah meledak ya. Jadi limbah mudah meledak ini adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar ya dapat meledak ya lewat reaksi kimia ataupun fisika. Ya dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi ya. Jadi apabila temperatur pemanasan limbah lebih besar dari temperatur senyawa ya senyawa acuan, maka limbah ini akan meledak. Ya, contoh limbah yang mudah meledak biasanya ini limbah ya bahan-bahan kimia ya, ataupun limbah gas bertekanan tinggi ya. Jadi ketika dia terkena panas aja ya, panas yang lebih tinggi dari suhu standar, maka dia dapat meledak. Ya, dan juga bahan-bahan ledakan ya seperti trinitrotoluen atau TNT. Ya, bahan baku mercon ya dan bahan baku ledakan ya itu gampang sekali meledak. Kemudian limbah mudah terbakar adalah limbah yang mempunyai ya salah satu sifat sebagai berikut ya. Bisa berupa cairan ataupun padatan. Kalau cairan mempunyai titik nyala di bawah 60 derajat Celcius dan juga akan menyala jika terjadi kontak dengan api ya, percikan api sumber nyala lain dengan tekanan udara standar yaitu 760 mm raksa. Kemudian limbah yang berupa padatan yang gampang terbakar ya. Ini juga dapat mudah menyebabkan kebakaran ya melalui gesekan, penyerapan uap air ataupun perubahan kimia ya secara spontan. Dan juga apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus selama 10 detik. Ya, ini termasuk ciri limbah yang mudah terbakar. Kemudian titik didihnya di bawah 40 derajat Celcius ya. Ini termasuk
karakteristik yang mudah terbakar ya seperti plastik, kertas ya dan sebagainya. Dan juga merupakan limbah yang bertekanan dan mudah terbakar dan merupakan limbah pengoksidasi. Ya, kalau ciri limbah cair yang mudah terbakar ya seperti bahan bakar ya, bahan bakar minyak. Kemudian limbah yang bersifat reaktif ya. Jadi ciri-cirinya ini limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa ledakan. Kemudian limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air, limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, yang menghasilkan gas, uap ataupun asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dan apabila volume gas yang dihasilkan per 1 kg limbah adalah 1 liter, maka ini juga termasuk ciri limbah yang bersifat reaktif. Kemudian merupakan limbah sianida, ya sulfida ataupun amonia yang pada kondisi antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas uap ataupun asap beracun ya dengan jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Juga limbah yang dapat meledak ya ataupun bereaksi pada suhu dan tekanan standar ya. Dan juga limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas ataupun menerima oksigen ya, ataupun limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Ya, jadi ciri-ciri limbah bersifat reaktif adalah seperti yang ini ya. Nah, contohnya ya limbah yang bersifat reaktif ini ya seperti asam sulfat ya. Ketika sulfat ditambah dengan asam, ini akan bereaksi menjadi asam pekat ya, asam sulfat. Ataupun ya ketika ya H2S ya berikatan dengan oksigen, ini akan menjadi H2SO4 ya atau asam sulfat tadi. Ya. Jadi dia gampang bereaksi. Kemudian limbah beracun ini adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat beracun ya bagi manusia dan lingkungan. Dan juga ini dapat menyebabkan kematian ataupun sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh ya lewat pernapasan, kulit ataupun mulut. Nah, apabila konsentrasi limbah ya salah satu pencemar ya ataupun parameter pencemar tadi melebihi baku mutu, ini juga termasuk ya karakteristik limbah yang beracun. Kemudian limbah yang menyebabkan infeksi ya, ini terutama berasal dari ya klinik ya puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, jadi ciri-cirinya ya seperti ada bagian tubuh manusia yang diamputasi, kemudian cairan tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium kesehatan ya, dan juga limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit dan dapat menular. Ya, jadi ini dapat menyebabkan infeksi bagi orang yang sehat. Ya, ciri-ciri limbah infeksius. Kemudian limbah yang bersifat korosif ya, ini dapat menyebabkan iritasi ataupun rasa terbakar di kulit, menyebabkan proses karat ya, seperti di kapal nelayan ya, itu bagian bawahnya terdapat karatan-karatan yang merupakan terjadinya proses korosi. Dan juga pH-nya itu ya kurang dari 2 atau disebut asam ataupun pH yang di atas 12,5 ya, atau yang bersifat basa. Nah, ini terakhir ya yang ingin saya sampaikan ya. Jadi jangan kita tinggalkan ya air mata ataupun kerusakan-kerusakan lingkungan ini ya, pencemaran dan sebagainya bagi anak cucu, tapi kita tinggalkanlah mata air yang seperti ini ya bagi yang berguna bagi kehidupannya. Ya, jadi kita perbaiki lingkungan ya, kita kelola limbahnya, kita tidak menebang pohon sembarangan ya dan tidak merusak lingkungan, maka ya ini akan berguna bagi kehidupan selanjutnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.